Pemirsa, sebanyak 10 kios di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Api dengan cepat membesar dan membakar sebanyak 10 kios yang berada di pinggir Jalan Raya R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan kios warga. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios warga. Kita dapat berita dari tadi Satgas Penggilingan lewat dan memberikan informasi ke SSC 21. Nah kebetulan dari warga sendiri juga sudah melapor ke kayaknya sih polisi yang ada di sini, kebetulan lewat atau bagaimana, dan diluncurkan unit yang dari pelabuhan tuh. Ini ada diluncurkan. Ini berapa rumah Pak Japril? Total rumahnya ya lebih kurang, kalau warung-warungnya ada sekitar 10 atau 15 warung lah, kecil-kecil gitu ya. Kecil ya? Ya cuman ya untuk berapanya saya nggak pasti karena emang terusnya udah rubuh. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar tiba di lokasi dan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi membuat beberapa titik aliran sungai dan saluran air meluap di Cimahi, Jawa Barat. Ya, sejumlah kendaraan terjebak di tengah derasnya air. Beginilah kondisi aliran sungai Cibaligo yang meluap dan menutupi ruas jalan Mahar Marta Negara di kota Cimahi, Jawa Barat. Sebagian ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung menuju Cimahi maupun sebaliknya sempat tak bisa dilewati kendaraan akibat derasnya aliran air. Kendaraan yang melintas terjebak di tengah derasnya aliran air. Mobil yang terparkir bahkan juga sempat ikut terseret. Tak hanya itu, banjir juga mengepung ruas jalan utama lainnya, seperti Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Julaiha, dan Jalan Cihanjuang. Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi selama 2 jam yang diperburuk dengan kondisi saluran air termasuk gorong-gorong. Deras, di sini deras banget. Mas, kalau di sini setiap hujan banjir kayak gini nggak? Iya, banjir. Atau kiriman dari atas. Oh, kiriman atas. Ini biasanya berapa lama ini surutnya, Mas? 1 sampai 2 jam ya. 2 jam lah. Mas, ini dengan ini Mas jualan terganggu nggak, Mas? Terganggu. Ini berapa rumah yang terbanjiri, Mas? Banyak di sebelah sana. Kalau belakang nggak ada? Nggak. Jadi artinya banjir kiriman ya, Mas ya? Iya, banjir kiriman. Saat ini banjir sudah berangsur surut dan ruas jalan sudah bisa dilalui. Meski genangan air yang berlangsung selama 2 jam sempat menghambat arus lalu lintas. Warga berharap pemerintah serius dalam penanganan banjir, terutama melakukan perbaikan gorong-gorong serta memaksimalkan penampungan air di wilayah hulu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Tim gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Kasimpar, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, jumlah korban tewas bertambah menjadi 24 orang, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Hari kelima pasca longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah. Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban hilang. 2 jenazah kembali ditemukan pada hari Jumat. Salah satunya adalah Aurelia Sivalizara, 15 tahun, yang merupakan anak sekretaris Desa Kasimpar. Korban ditemukan 300 meter dari rumahnya. Dengan demikian, satu keluarga sekretaris desa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang meninggal telah ditemukan. Kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Sivalizara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, turun ke bawah kanan di area persawahan, setelah jalan. Pencarian masih akan terus dilakukan.
Hingga hari Jumat, total korban tewas 24 orang dan 2 lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza, diserahkan pihak kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada keluarga Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun tersebut dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan pada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan buat kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sanggala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Setelah 9 orang dinyatakan hilang, jenazah Osima Yukari, pramugari yang menjadi korban kebakaran Glodok Jakarta, berhasil diidentifikasi. Ya, tak hanya itu, mobil milik Osima juga berhasil dievakuasi petugas gabungan dan diserahkan ke pihak keluarga. Tangis keluarga pecah melihat mobil Osima Yukari. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, dan Polri berhasil mengevakuasi kendaraan Honda Brio dengan plat nomor B1672 VOR ini. Mobil ini dievakuasi petugas gabungan dari lantai 7 gedung Glodok Plaza. Dari kendaraan ini, petugas menemukan karcis tiket masuk Glodok Plaza pada hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Dia yang menaruh apapun barang di sini, Mbak. Jadi dari KTP, dompet, dan sebagainya biasanya di sini. Karena dia kalau penting nggak suka pakai kayak dompet, itu nggak pernah. Jadi hanya HP. Osima Yukari merupakan salah satu korban tewas pada tragedi kebakaran Glodok Plaza. Saat kejadian, ia bersama rekan sesama pramugari sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya di diskotik Tiara, Glodok Plaza. Setelah melalui proses panjang, jenazah Osima akhirnya berhasil diidentifikasi 24 Januari 2025, tepatnya 9 hari setelah kejadian. Bapak-bapak yang menggali kubur saya sudah siapkan, cari tempat yang terbaik bagi anak saya. Saya tadi putusan anak-anak dulu pesan apa itu patokan tuh apa namanya? Oh iya. Ya itu sudah pesan. Batu nisan. Iya, batu nisan termasuk tulisannya lahir 13 Maret 1995, sekarang wafat 15 Januari 2025. Rencananya jenazah Osima Yukari akan diterbangkan ke Kendal dan dimakamkan di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar olah TKP di lokasi kebakaran diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat sore kemarin. Puslap 4 masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat kobaran api begitu cepat membesar. 9 hari pasca musibah kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza,
Taman Sari, Jakarta Barat. Puslap Form Mabes Polri menggelar olah TKP di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Olah TKP yang dilakukan Puslap Form Mabes kali ini merupakan olah TKP awal yang masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat api begitu cepat membesar dan membakar hampir seluruh bangunan gedung. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore ini kami dari Puslapfor Bareskrim Polri didampingi oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Saya sampaikan pada hari ini kita baru bisa melakukan olah TKP awal. Karena hari-hari sebelumnya itu kita masih fokus, tim masih fokus untuk pencarian korban ya. Nah, hari ini tim dari Puslapfor sudah mulai melakukan pengamatan untuk melaksanakan olah TKP ya. Tentunya dari kegiatan ini ada dua hal yang akan kita lihat. Sumber apinya dari mana, asalnya dari mana, kemudian material apa saja sih yang bisa menyebabkan kebakaran hebat seperti itu. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dengan proses pencocokan DNA. Gabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data atau mortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Buronan KPK sekaligus tersangka dalam kasus IKTP Paulus Thanos ditangkap oleh otoritas Singapura. Ya, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyebut proses pemulangan buronan KPK sedang diproses. Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Lembaga Negara, Menteri Hukum mengungkap sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait permohonan pemulangan Paulus Thanos dari Singapura, dan permohonan tersebut saat ini telah diproses Direktorat OPHI di Dirjen AHU. Saat ini masih ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, khususnya Interpol, terkait dengan kapan Paulus Thanos dapat dipulangkan. Menteri Hukum Republik Indonesia menyebut hal itu tergantung berapa lama proses pengajuan disetujui oleh pihak pengadilan di Singapura. Tersangka kasus korupsi IKTP, Paulus Thanos yang ditangkap di Singapura menjadi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Nah, karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan. Thanos ditetapkan tersangka bersama Dirut Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya, anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S. Haryani, dan Ketua Tim Teknik Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. PT Sandipala Arta Putra yang dinahkodai Thanos mendapatkan 44% dari total keseluruhan proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Terima kasih Anda masih di Sido Today. Pelaku penodongan di SPBU Res Area Cibubur Tol Jagorawi, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Benda mirip pistol yang ditodongkan pelaku ke arah petugas SPBU ternyata adalah korek api.
Pelarian pelaku aksi koboi di SPBU Res Area Cibubur Jalan Tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur berakhir. Pria berinisial DD, 65 tahun, ditangkap dan ditahan Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun dari hasil pemeriksaan, ternyata benda mirip pistol yang ditodongkan pelaku hanyalah korek api. Meski demikian, polisi tetap menangkap tersangka karena telah melakukan pemaksaan kepada orang lain dengan ancaman kekerasan. Tersangka sudah diamankan dan sudah ditahan. Ya, tersangka DD ini sudah ditahan oleh rekan-rekan dari Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan peristiwa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sebelumnya, rekaman CCTV menunjukkan adu mulut antara petugas SPBU dan pelaku di SPBU Res Area Cibubur, Jalan Tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku bahkan menodongkan benda mirip senjata api ke petugas SPBU. Aksi ini dipicu emosi pelaku yang tidak dilayani mengisi bahan bakar Pertalite karena tidak bisa menunjukkan QR Code di aplikasi My Pertamina. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana paling lama 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Syarif Zazanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Camar dan Galuh. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Untuk situasi arus lalu lintas di hari long weekend kali ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak maupun dari arah Kota Bogor maupun Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dikarenakan banyaknya masyarakat pemudik maupun masyarakat lokal yang akan melaksanakan liburan di daerah wisata di kawasan Puncak. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan saat ini masih diberlangsungkannya sistem ganjil genap untuk mencegah peningkatan dan juga ketersendatan yang terjadi di kawasan Puncak. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan untuk di arah sebaliknya dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor dan juga Ciawi, tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan rekayasa lalu lintas berupa one way juga saat ini baru saja diberlakukan dan baru saja dibuka. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dan juga segera Anda sesuaikan dengan jam keberangkatan untuk masyarakat yang akan berliburan ataupun berwisata ke kawasan Puncak. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 217 kasus laka lantas yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 257 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 73% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan terus mematuhi rambu lalu lintas agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi
informasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar dan juga Galuh. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. 'Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Ya, di hari keempat total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 km. ...750 personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Dari Tangerang, Banten, Dilamia Aulia, Cemi Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Ya, Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Kejaksaan Agung terus memantau perkembangan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Ya, Kejagung belum memastikan apakah akan turun tangan dalam kasus dugaan korupsi pagar laut karena belum mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat.
Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan supervisi dengan para penegak hukum lainnya guna menindaklanjuti polemik dari pagar laut di Tangerang, Banten. Ya, Saud menilai ada indikasi korupsi pada kasus tersebut karena diduga melibatkan sejumlah instrumen pemerintah. Keberadaan pagar yang membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten terus menjadi polemik. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ikut mengusut kasus tersebut. Menurut Saud, kasus pagar laut Tangerang memiliki indikasi kuat korupsi karena diduga melibatkan sejumlah instrumen pemerintah, di mana para pemilik pagar laut sudah memiliki surat hak guna bangunan. Dorong KPK untuk mensupervisi. Nah, itu tadi kita hari ini bicara diskusi kan, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Ya, KPK harus supervisi. Karena ini pekerjaan besar yang menurut saya nanti implikasinya terhadap indeks persepsi korupsi yang saya bilang tadi itu. Indeks persepsi korupsi itu kompleks. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku jaksa itu dihitung semua, bro. Keluarlah angka 34 itu. Jadi kalau kita nggak plain begitu aja, negaranya rugi berapa kali juga. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku pihaknya masih memonitor perkembangan pengusutan kasus pagar laut Tangerang yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, pihaknya akan ikut melakukan penyelidikan permasalahan tersebut. Sedangkan kami tentu terus melakukan kajian, mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami, dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang membatalkan 263 sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di Tangerang, Banten karena cacat prosedur dan cacat material. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, sejumlah anggota Komisi 4 kecewa karena Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa langsung menjawab siapa dalang di balik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membahas polemik pagar laut Kamis siang. Komisi 4 mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar segera mengungkap dalang di balik pagar laut yang meresahkan nelayan pesisir Kabupaten Tangerang. Tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu
tidak berfungsi, mohon maaf. Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Di sisi lain, Komisi 4 mengapresiasi pembongkaran pagar laut yang sudah dilakukan KKP bekerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan selain di perairan Kabupaten Tangerang, terdapat 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang telah ditangani KKP. Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pembongkaran pagar laut masih berlanjut hingga tuntas sepanjang 30,16 km. KKP meminta dukungan semua pihak dalam pengawasan kawasan pagar laut usai pembongkaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang membawa manfaat tak terduga bagi nelayan. Pagar bambu tersebut dimanfaatkan untuk penangkaran kerang hijau. Ribuan bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun para nelayan juga dipersilakan manfaatkan bambu untuk penangkaran kerang hijau. Pemanfaatan pagar bambu ini bisa dilakukan setelah rangkaian tahapan penyelidikan barang bukti selesai dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membawa sebagian bambu sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus pagar laut ilegal. Ada beberapa nelayan yang memang sudah meminta ya untuk dimanfaatkan untuk kerang hijau. Jadi tidak ada yang terbuang mungkin. Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakannya. Demikian. Pembongkaran pagar laut dilakukan serempak melibatkan ribuan nelayan dari utara Tangerang. Jadi kita harapkan bersama-sama pemirsa untuk pagar bambu sepanjang 30,16 km ini nantinya dapat tercabut sehingga ekosistem laut kembali berjalan. Kemudian juga aktivitas nelayan seperti biasa juga dapat berjalan dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Jami Jasin Ajus melaporkan. Pemirsa, ternyata di balik polemik adanya pagar laut ilegal, sisa pembongkaran pagar bambunya dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang. Sudah ada rekan Naura Syafikah yang sedang bersama dengan nelayan di sana ya. Ya, baik, kita langsung bergabung saja dengan Naura Syafikah. Halo Naura, bagaimana proses pencabutan di sana dan apakah bambu-bambu ini bisa dimanfaatkan bagi nelayan untuk penangkaran kerang?
Ya, Camar dan juga Galuh, memasuki hari kelima pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini memang sudah dimulai dari pukul 7 pagi. Sejumlah personel gabungan sudah melakukan tugasnya untuk menuju ke titik pagar laut yang harus dibongkar. Dan memang dari beberapa speedboat ini sudah ada yang berangkat ya. Salah satunya ini yang akan segera berangkat itu adalah speedboat dari Bakamla, di mana memang sedang persiapan untuk segera berangkat dari tim penyelamnya, dan juga bahkan dari beberapa nelayan di sekitar sini juga akan ikut membantu untuk pembongkaran pagar laut yang di hari kelima ini. Dan memang setiap harinya dari pembongkaran pagar laut ini memiliki target, yaitu ditargetkan perharinya itu di 5 km, sehingga untuk pembongkarannya dapat segera selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan juga untuk cuaca yang di hari ini, di pagi hari ini, maksud kami cuacanya cukup terik. Jadi untuk pembongkarannya dapat berjalan lebih cepat karena dibandingkan hari-hari kemarin untuk cuacanya cukup buruk, di mana memang hujan deras, kemudian angin yang bertiup kencang. Namun untuk pagi ini cuacanya terik dan cocok untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini. Dan juga untuk ombaknya terpantau tidak terlalu tinggi, sehingga ini akan memudahkan juga untuk tim personel gabungan melakukan pembongkaran pagar laut. Dan nantinya kita akan menantikan juga pastinya dari laporan yang sudah dari tim personel gabungan lakukan untuk laporannya bagaimana untuk hari ini, apakah mencapai targetnya dan apakah ada kendala lainnya di saat melakukan pembongkaran. Kembali ke studio Camar dan Galuh. Ya, Naura, informasinya yang kami terima ini, bambu-bambu hasil dari bongkaran itu bisa digunakan untuk budidaya kerang hijau. Nah, ini seperti apa di sana? Apakah sudah mulai dimanfaatkan oleh nelayan? Oke, baik, nampaknya kita mengalami gangguan sinyal bersama dengan rekan Naura. Ya. Tapi kita akan nantikan bersama ya nantinya seperti apa proses pemanfaatan dari bambu yang telah dicabut. Terima kasih rekan Naura Syafika atas laporannya dari perairan Teluk Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Tangerang, Banten. Ya, kedatangan Gibran disambut meriah oleh ratusan siswa yang antusias mengikuti program unggulan pemerintah tersebut. Gibran disambut antusias guru dan siswa di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Tangerang, Banten. Kunjungan Gibran dalam rangka meninjau kegiatan makan bergizi gratis. Ia mendatangi setiap kelas dan bercengkrama dengan para siswa. Para siswa pun terlihat senang menyantap hidangan yang disediakan. Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro menyambut baik program makan bergizi gratis. Menurutnya, program ini sudah berjalan baik di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selama ini, sejauh ini, 3 minggu ini juga kegiatan MBG ini berjalan dengan lancar. Jadi semua siswa alhamdulillah bisa merasakan langsung manfaat yang memang direncanakan oleh Bapak Presiden. Jadi anak-anak semua menerima langsung manfaatnya. Ketika kami tanya juga ke kelas gitu, mereka sangat senang dengan adanya program ini karena memang ya tujuan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kegiatannya kali ini, Gibran membagikan 1.500 paket makanan bergizi gratis yang diterima oleh seluruh siswa SMP, SMA, dan juga SMK. Dari Tangerang, Banten, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India dalam rangka kunjungan kenegaraan. Ya, Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi negara dan puluhan WNI yang tinggal di India. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Pala, New Delhi, India pada Kamis malam waktu setempat.
Prabowo disambut langsung sejumlah pejabat tinggi, di antaranya State Minister of External Affairs Pabitra Margarita, Commanding Chief Palam Air Force Air Commodore Mehta, dan Dubes India untuk Indonesia Sandip Chakravorty. Setibanya di hotel, Prabowo juga disambut puluhan WNI yang tinggal di India. Mereka pun antusias dan senang bisa bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Prabowo. Kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Ya mungkin kita nggak nyangka lah Pak Prabowo bakal jabatan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung sama rakyat. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Prabowo akan hadir sebagai chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke India. Ya, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dan menghadiri perayaan ke-76 Hari Republik Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke negara India. Kunjungan ini sekaligus untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan India. Dalam lawatannya ke India, Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Indonesia dan India sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, maritim, teknologi, dan digital. Dalam keterangan persnya di Bandar Halim Perdana Kusuma, Prabowo menegaskan dalam kunjungannya ke India, Presiden juga akan bertemu pengusaha India yang berminat investasi di Indonesia. Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU meliputi beberapa bidang, di antara bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Saya juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha dari India yang ingin investasi di Indonesia. Rencananya kunjungan Presiden Prabowo di India akan berlangsung hingga 26 Januari 2025. Usai kunjungan di India, Presiden Prabowo juga direncanakan menuju Malaysia untuk kunjungan kenegaraan sekaligus pertemuan bilateral. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India siap untuk menarik investasi pemerintah dan investor besar India. Ya, pertemuan bilateral sektor perdagangan dan investasi akan menghasilkan sejumlah perjanjian dan MOU di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi, membahas kemitraan dan kerjasama strategis di sektor perdagangan, industri, dan investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan para tokoh industri dan pengusaha untuk menarik investasi di Indonesia. Sejumlah perjanjian pertukaran MOU meliputi berbagai bidang, di antara bidang perindustrian dan perdagangan, potensi maritim, pengembangan teknologi dan digital, serta kesehatan. Seperti diketahui, Indonesia dan India memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat. India merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar di Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara tujuan investasi asing terbesar di India. Dalam catatan Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia dan India pada tahun 2023 tercatat mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara nilai investasi India di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 275,3 juta dolar Amerika Serikat.
Sementara itu dilihat dari rincian perdagangan Indonesia-India pada tahun 2023, tercatat ekspor Indonesia ke India sebesar 20,3 miliar dolar. Untuk impor Indonesia dari India tercatat sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat dan surplus perdagangan Indonesia-India sebesar 13,6 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa produk yang dapat dijadikan unggulan dalam kerjasama perdagangan Indonesia-India antara lain produk ekspor utama Indonesia ke India tahun 2023, coal palm oil, stainless steel, copper ores, dan articles of jewelry. Secara kumulatif, perdagangan Indonesia-India tahun 2023 mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai perdagangan yang sangat potensial, sementara nilai investasi India di Indonesia tahun 2023 sebesar 275,3 juta, terdiri dari 1.457 proyek. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ya, dalam Inpres tersebut disebutkan rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Aturan tersebut tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut disebutkan rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun demikian, penghematan belanja ini dikecualikan untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dalam instruksinya, Prabowo meminta efisiensi belanja sebesar Rp306,69 triliun ini dilakukan dengan cara review masing-masing atas anggaran belanja di kementerian lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Efisiensi belanja diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak Badan Layanan Umum, kecuali yang disetor tahun anggaran 2025 ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari surat berharga syariah negara dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. Prabowo meminta seluruh Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi di DPR RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, seluruh menteri diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025. Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Hal ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar 50,59 triliun yang dipangkas. Komisi 4 DPR RI mempertanyakan rencana Kementerian Kehutanan yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Komisi 4 DPR menilai pemanfaatan hutan cadangan akan berdampak serius jika mengesampingkan kajian mendalam dan komprehensif. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, Raja Juli Antoni, sejumlah anggota Komisi 4 mempertanyakan rencana Kementerian Kehutanan yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Nasdem Arif Rahman menegaskan, rencana kementerian yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia harus berdasarkan kajian, bukan sekedar identifikasi semata. Arif menilai pemanfaatan 20 juta hektar hutan cadangan akan berdampak serius jika mengesampingkan kajian mendalam dan komprehensif. Karena ini harus ada kajian yang mendalam, Pak, bukan hanya identifikasi. Karena Bapak di media menyampaikan, berdasarkan identifikasi saya, ya kan, lahan ini bisa menjadi lahan untuk ketahanan pangan dan air gitu loh. Nah ini harus jelas karena kalau identifikasi itu menurut saya tidak memenuhi unsur karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini karena dampaknya di kemudian hari ini akan jadi masalah buat masyarakat. Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rencana untuk mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Rencana tersebut dinilai bukan merupakan perusakan hutan atau deforestasi, namun memaksimalkan fungsi hutan.
Ya pemirsa, menyambut libur panjang Hari Raya Imlek, PT KCIC menyiapkan 173.000 kursi pada periode 24 hingga 29 Januari 2025. Ya, sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya animo masyarakat yang ingin bepergian, KCIC juga telah mengoperasikan sebanyak 48 perjalanan wush per harinya. Menghadapi libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2025, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menyiapkan 173.000 tempat duduk pada periode 24 hingga 29 Januari 2025. Pihak KCIC telah mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur dengan mengoperasikan sebanyak 48 jadwal perjalanan wush. Sebanyak 28.000 tempat duduk per hari disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa libur panjang akhir pekan kali ini. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Kairunisa memprediksi rata-rata volume penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 per hari pada momen libur kali ini. Peningkatan penumpang juga akan terjadi mulai akhir pekan ini. Ya, pada momen libur kali ini untuk perjalanan tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari terdapat ketersediaan kursi sebanyak 173.000. Dan sampai dengan saat ini sudah cukup banyak yang terjual, di antara sekitar 60.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 nanti. Dan hari ini sendiri kalau kita melihat dari total jumlah penumpang yang sudah melakukan pemesanan itu sekitar 18.000 tiket sudah terjual. Dan kami optimis sampai dengan KA terakhir nanti tentunya akan mengalami peningkatan karena penjualan tiket masih terus dilakukan dan kita prediksi mungkin jumlah penumpang untuk hari ini akan mencapai lebih dari 20.000. Pihak KCIC terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada penumpang terutama dalam menghadapi momen libur panjang yang selalu mengalami peningkatan penumpang. KCIC telah mempersiapkan berbagai aspek untuk memastikan seluruh perjalanan wush berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait libur panjang Imlek dan Isra Mi'raj di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Ya, selamat pagi Syahreza, bagaimanakah suasana di kawasan Puncak hari ini? Ya baik, Camar Galuh dan juga pemirsa selamat pagi. Hari ini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau begitu padat oleh volume kendaraan yang tampaknya ini mengalami peningkatan pada hari ini. Ini terlihat di Simpang Gadok, Camar Galuh dan juga pemirsa, mayoritas kendaraan didominasi dengan kendaraan plat B dan saya ingin menunjukkan kepada Anda Camar dan Galuh, inilah situasinya tengah diberlakukan sistem one way tentunya yang sejatinya akan berlaku hingga Rabu 29 Januari 2025. Ini untuk menyambut kemeriahan atau perayaan daripada liburan Isra Mi'raj dan juga Imlek tentunya. Camar Galuh dan juga pemirsa, kendaraan didominasi dengan plat B yang memilih untuk menghabiskan waktu liburannya ke berbagai tempat wisata di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor seperti ke kawasan Taman Safari, dan kini one way sedang diberlakukan begitu padat sekali, didominasi dengan kendaraan pribadi tentunya yang melintas ke Jalan Raya Puncak Bogor. Dan untuk diketahui juga Camar Galuh dan juga pemirsa, hari ini ada sekitar 8.600 kendaraan yang naik ke arah puncak melewati Simpang Gadok. Lalu untuk arah sebaliknya ada sekitar 6.000 kendaraan yang turun dari arah puncak menuju Simpang Gadok. Angka ini jelas tentatif, Galuh, Camar dan juga pemirsa, mengingat proses penghitungan data masih diberlangsungkan oleh unit lantas Polsek Cisarua tentunya. Dan memang ada berbagai sistem rekayasa lalu lintas. Nah, bisa Anda lihat Camar dan juga pemirsa bahwasanya arus lalu lintas sekarang diberlakukan one way, dan ini tidak hanya sistem one way, ada juga sistem ganjil genap yang diberlakukan secara situasional, dan ini akan berlaku hingga hari Rabu 29 Januari 2025. Dan memang dihimbau juga bagi masyarakat yang ingin ataupun berencana untuk melakukan wisata ke arah puncak, dihimbau untuk bisa berangkat sesuai dengan ganjil genap yang berlaku. Nanti, nah ini dia kemeriahan Camar Galuh dan juga pemirsa
bahwasanya mereka tampaknya ingin berwisata dan memilih kawasan Puncak lagi-lagi menjadi kawasan destinasi favorit tentunya. Didominasi dengan kendaraan pribadi seperti yang bisa dilihat di layar kaca Galuh dan juga Camar. Dan jika berbicara mengenai data, artinya ada sekitar 14.000 kendaraan yang melintas pada hari ini. Angkanya situasional jelas dan kami akan mengabarkan update terbaru mengenai data tersebut. Dan ada beberapa titik Camar, Galuh dan juga pemirsa yang perlu disoroti oleh masyarakat yang hendak untuk ke Jalan Raya Puncak, seperti ke titik Megabendung dan juga Pasar Cisarua, sehingga ini diharapkan bisa dihindari atau mencari opsi alternatif bagi para masyarakat yang memilih untuk liburan ke kawasan Jalan Raya Puncak Bogor pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Mengingat untuk rekayasa lalu lintas berlaku hingga Rabu tanggal 29 Januari 2025. Tentunya dihimbau kembali bagi para masyarakat untuk mengecek kembali apakah kendaraan platnya sudah sesuai dengan yang berlaku, dan juga menghimbau agar kendaraan senantiasa prima untuk bisa ataupun sebelum melintas ke perjalanan jauh menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor. Sementara itu, Camar, Galuh, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahriza Zanski melaporkan dari kawasan wisata dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat. Ya, kita kembali ke tanah air. Ini informasi dari dunia olahraga bulu tangkis. Ya. Kabar gembiranya, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke semifinal Indonesia Masters 2025. Wah, ini sesuatu yang membanggakan ya, karena pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini lolos usai menyingkirkan tunggal asal Jepang Kenta Nishimoto. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke semifinal usai menyingkirkan tunggal asal Jepang Kenta Nishimoto. Dalam laga yang digelar Jumat sore di Istora Senayan, Jakarta, pemain yang akrab disapa Jojo itu kesulitan meladeni permainan Nishimoto. Jojo pun harus merelakan Nishimoto merebut game pertama. Namun pada sisa laga, Jonathan mampu bermain lebih tenang. Alhasil, Jojo mampu merebut 2 game berikutnya. Pebulu tangkis peringkat 3 dunia itu mampu merebut sisa game dengan skor akhir 17-21, 21-13, dan 21-11 dalam tempo 1 jam 12 menit. Ini merupakan kemenangan ke-10 Jonathan dari total 18 pertemuan melawan Nishimoto. Jonathan pun lolos ke semifinal dan akan menghadapi tunggal asal Taiwan Wang Zuwei. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi dan Lisa Ayu Kusumawati memastikan langkah ke semifinal Indonesia Masters 2025. Ya, ganda yang baru dipasangkan pada awal tahun ini lolos usai mengalahkan ganda asal Malaysia, Hu Pangron dan juga Cheng Shuyin. Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi dan Lisa Ayu Kusumawati memastikan langkah ke semifinal Indonesia Masters 2025 usai mengalahkan ganda asal Malaysia Hu Pangron dan Cheng Shuyin. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat sore, Rinov dan Lisa sempat kesulitan karena Hu Pangron dan Cheng Shuyin tampil tangguh. Rinov Lisa pun pada akhirnya harus rela kehilangan game pertama. Rinov Lisa kemudian bangkit dan membalasnya pada sisa pertandingan. Pasangan yang baru dipasangkan pada awal tahun ini mampu membuat pertandingan berjalan hingga 3 game. 21-11, 1 game all. Alhasil, Rinov Lisa menang dengan skor akhir 21-23, 21-11, dan 21-19 dalam laga yang berjalan dengan tempo 1 jam 3 menit. Rinov dan Lisa melaju ke semifinal sekaligus penampilan perdana mereka di 4 besar turnamen BWF level Super 500. Di semifinal, Rinov Lisa akan melawan ganda asal Jepang Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito.
Sementara itu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto terus menjaga asa ganda putra setelah sukses melaju ke babak semifinal Indonesia Masters 2025. Ya, Fajar Rian lolos setelah menumbangkan ganda Cina Shi Haonan dan juga Zheng Weihan. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto terus menjaga asa ganda putra setelah sukses melaju ke semifinal Indonesia Masters 2025. Fajar Rian berhasil menumbangkan perlawanan ganda Cina Shi Haonan dan Zheng Weihan pada laga perempat final. 17-13. Kemenangan 2 game berhasil diraih Fajar Rian pada laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Rian Ardianto 21-16. Ganda dengan julukan Fajri ini menang dengan skor 21-16 dan 21-17 pada laga yang berjalan dengan tempo 43 menit. Fajar Rian pun lolos ke semifinal dan menjaga asa mempertahankan tradisi juara di nomor ganda putra dalam 3 edisi terakhir Indonesia Masters. Di 4 besar, Fajar Rian akan menghadapi ganda asal Thailand, Kitinupong Kedren dan Decapol Puafaranukroh. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek, kawasan Petak 9 Glodok mulai meriah dengan aneka pernak-pernik. Pembeli pun tak hanya datang dari Jakarta tapi juga dari luar kota dan luar negeri. Kemeriahan nuansa Imlek memenuhi kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Berbagai pernak-pernik khas Tahun Baru Cina dijajakan di sepanjang Jalan Pancoran, seperti lampion, dekorasi merah emas, hingga amplop angpau dan kue keranjang. Harga pernak-pernik pun bervariasi, mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Tak hanya warga Jakarta, pembeli pun datang dari luar Jakarta, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Itu sio ular, ya seperti gantungan sama tempelan. Dari habis tahun baru, langsung buka di sini. Kawasan pecinan tertua di ibu kota ini tentunya tidak hanya menawarkan kemeriahan suasana, namun juga memadukan aspek budaya dan sejarah. Pemirsa yang ingin datang ke kawasan Glodok Petak 9 untuk beli pernak-pernik perayaan Imlek, pastikan Anda kesini pada pagi hari, karena kalau siang harinya memang sudah padat dan ramai oleh pembeli yang ada di sini. Dan juga sebagai informasi, untuk kawasan Glodok Petak 9 ini buka dari pagi hingga malam hari. Dari Jakarta, Naura Syafika, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Nah, salah satu menu khas yang bisa Anda cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner Kepulauan Bangka Selatan. Di tengah pesona alam yang menakjubkan, Bangka Belitung menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Salah satu menu khas yang bisa pemirsa cicipi adalah mangut pari pasir, kuliner Kepulauan Bangka Selatan. Kuliner ini merupakan sajian berbahan dasar ikan pari yang diolah dengan rempah-rempah pilihan sehingga memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tak heran jika mangut pari menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Proses pembuatannya pun unik, dilakukan secara tradisional menggunakan kayu api. Untuk menambahkan cita rasanya, peracik biasanya menambah ubi. Tak hanya nikmat dengan cita rasa asam pedas yang khas, mangut pari juga kaya manfaat karena ikan pari kaya protein dan omega 3. Nah, ini aku lagi cobain mangut pari. Ini khas rempah-rempahnya dapet, terus juga pedasnya dapet, asamnya dapet. Pokoknya ini rekomendasi deh kalau kalian kesini. Jadi kalau kita gigit ini tuh tes rasa bawangnya, rasa kunyitnya dapat. Jadi tidak kayak nano-nano karena asam, pedas.
pedas di situ. Nah, dan kita masaknya itu memang pakai kayu api. Nah, jadi lempahnya itu mangut itu sangat-sangat wangi jadi. Tak hanya lezat untuk disantap, mangun pari juga menyimpan nilai budaya yang tinggi dan merupakan simbol dari kearifan lokal dan keberagaman kuliner yang dimiliki Pulau Bangka. Bagi Anda yang berkunjung ke Bangka, khususnya ke kota Pangkal Pinang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi mangut pari di kawasan Lingkar Jati, Pangkal Pinang dengan harga Rp40.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Wah, sepertinya sangat nikmat. Ini seperti gulai bumbu kuning ya, Galuh ya? Iya, bisa langsung dicicipi habis siaran kita langsung terbang ke Bangka Belitung ya. Langsung jauh ke sana ya. Dan produser informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Galuh.